Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian fisika kami yang berjudul Bahaya Sinar Biru Layar HP Terhadap Manusia. Selamat menonton. Menjelaskan tentang bab pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan, dan kegunaan penelitian. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat, sehingga tanpa disadari sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Karena dengan seiringnya arus globalisasi, tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat menyebabkan peranan teknologi komunikasi menjadi sangat penting. Dan penggunaan gadget di kalangan pelajar dan mahasiswa masa kini merupakan sebuah keharusan untuk memilikinya. Nah, misalnya seperti handphone, tablet, laptop, dan berbagai macam gadget lainnya. Gadget dapat merubah makna suasana kesendirian menjadi suatu suasana yang lebih ramai dan hidup. Dengan gadget yang canggih dapat digunakan untuk mendengarkan musik, bermain game, internet, terus untuk foto-foto, menonton video, dan lain-lainnya meskipun sedang berada dalam satu ruangan sendirian tanpa ada siapapun. Kita tentu sudah sering mendengar nih tentang bahaya dari sinar UV yang dapat menyebabkan kerusakan pada mata dan kulit. Sinar UV tidak dapat terlihat oleh mata kita karena termasuk golongan cahaya tidak tampak atau invisible light. Sumber terbesarnya adalah matahari. Mata manusia hanya mampu melihat cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai 760 nanometer yang disebut dengan cahaya tampak atau visible light. Visible light sangat diperlukan oleh mata kita dalam proses penglihatan sehingga kita dapat mengenali berbagai macam warna benda. Sumbernya bisa dari matahari ataupun pencahayaan buatan seperti lampu neon, LED, monitor komputer, smartphone, tablet, monitor laptop, dan sebagainya. Meskipun memberikan banyak manfaat bagi proses penglihatan, ternyata visible light juga mempunyai efek samping yang buruk, khususnya sinar biru yang sedang kita bahas ini, yang mempunyai panjang gelombang 415 nanometer sampai 455 nanometer. Akumulasi dari paparan sinar biru yang masuk ke mata, jangka panjangnya dapat mempercepat terjadinya degenerasi makula. Selanjutnya adalah tujuan pada penelitian ini. Nah, pada penelitian ini tujuannya adalah untuk kita lebih waspada dan berhati-hati serta mengetahui apa saja sih bahaya sinar biru pada layar HP terhadap manusia. Untuk kegunaan penelitian, yang pertama bisa lebih mengedukasi diri akan bahaya sinar biru pada layar HP. Yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa di lain sisi sinar biru bisa sangat bermanfaat juga bagi kita, seperti membuat kita bisa semakin produktif, fokus, dan terjaga meski badan terasa lelah. Selain itu, sinar biru juga mampu mempengaruhi jam bangun dan jam tidur kita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari bahayanya sinar biru terhadap manusia. Nah, blue light ini ataupun sinar buatan ini biasanya yang kita ketahui bahwa mereka ini ada terdapat pada layar-layar digital seperti handphone ataupun pada laptop. Nah, sinar biru ini biasanya pada bidang ilmu kesehatan mata disebut sebagai high energy visible karena tampak panjang dan pendeknya, yaitu sekitar 415 sampai 455 nm. Nah, sedangkan tingkat tertingginya itu terletak pada sinar matahari tentu. Nah, sinar matahari ini biasanya memiliki pengaruh yang lebih baik pada manusia karena bisa mengatur pola tidur seseorang ataupun meningkatkan mood seseorang. Nah, sinar biru ini juga sangat membantu dalam peningkatan mood manusia. Tetapi ada baik dan buruknya dari sinar biru ini. Sinar biru ini bisa saja mengatur mood manusia untuk beraktivitas di pagi hari karena mood yang bagus, sedangkan dampak negatifnya itu bisa merusak mata ataupun bisa merusak gangguan-gangguan lain seperti matanya yang kelelahan ataupun kesulitan tidur juga bisa karena sinar biru ini. Nah, sinar biru ini juga diketahui oleh beberapa peneliti bahwa sinar biru ini sangat berpengaruh pada orang-orang yang berkulit gelap. Tetapi untuk orang dengan kulit yang lebih terang relatif tidak terpengaruh. Ilmu kesehatan mata, jadi terdapat di dalam sebuah HP maupun LED gitu terdapat sebuah cahaya biru yang dinamakan blue light yang digolongkan sebagai high energy visible light (HIV light).
yaitu sinar tampak dengan panjang gelombang pendek sekitar 415 hingga 455 nanometer. Dan tingkat energi yang tinggi, sumber alami terbesar dari sinar jenis ini adalah matahari. Jadi matahari itu terdapat sinar blue light, yaitu mengandung radiasi gitu. Selain matahari, sinar biru juga berasal dari berbagai layar digital seperti layar komputer, televisi, smartphone, dan peralatan elektronik lainnya. Untuk meningkatkan keterangan dan kejelasan layar, beberapa jenis pencahayaan modern seperti lampu LED dan CVL (Compact Fluorescent Lamps) juga menghabiskan sinar biru dalam level yang tinggi. Karena tergantung pada sinar matahari, maka manusia akan sering terpapar sinar biru pada saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari dibandingkan dengan di dalam ruangan. Sinar biru ini yang bermanfaat dalam meningkatkan perhatian dan mood seorang orang. Sinar biru ini sebagai circadian rhythm. Jadi sinar biru atau radiasi yang dipancarkan matahari itu dia tuh dia bisa mengatur ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu adalah ritme yang mengatur pola tidur seseorang. Ketika di pagi hari, otak kita tuh memerintahkan untuk tidak memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin itu merupakan hormon yang terkandung dalam tubuh manusia yang bertujuan dan memiliki fungsi untuk mengatur tidur seseorang dan membuat seseorang itu ngantuk. Jadi ketika masih siang, tubuh kita tuh hanya sedikit gitu loh. Tubuh kita yang sangat cerdas ini, dia hanya sedikit mengeluarkan hormon melatonin tersebut. Yang jadi makanya ketika di siang hari kita dianjurkan untuk beraktivitas, kerja, karena menjaga fokus kita. Karena di situ tingkat hormon melatonin kita tuh masih sangat rendah. Dibandingkan ketika masuk sore hari, ketika jam 5, jam 6 lewat hingga jam 12 hingga pagi. Disitulah tubuh kita yang sangat cerdas ini, dia memproduksi hormon melatonin yang mengatur ritme tidur seseorang yang membuat kita ngantuk. Jadi ketika malam hari kita terlalu lama menggunakan gadget, yang di gadget tersebut terdapat blue light, yaitu sinar radiasi, itu akan mengacaukan ritme sirkadian kita, yang akhirnya waktu tidur kita malah terganggu, hingga akhirnya kita tidak tidur di malam hari. Padahal yang benar dianjurkan adalah kita untuk tidur di malam hari, karena di situ hormon melatonin sedang tinggi, dan juga pada saat malam hari kita membuat suatu kecerdasan, yaitu tubuh kita tuh memproduksi dan meregenerasi sel-sel yang sedang rusak. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tidak membaca, jadi ya gitu deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmaniwati dari kelas 12 IPA 3. Menurut hasil riset yang kami lakukan, blue light adalah gelombang cahaya pendek biru dengan panjang 450-470 nm yang sering dipancarkan oleh peralatan elektronik seperti telepon genggam, laptop, dan TV. Efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh paparan blue light berlebih adalah gangguan siklus sirkadian, pemendakan waktu tidur, serta kerusakan RPE dan fotoreseptor. Kerusakan retina ini juga diduga merupakan salah satu penyebab AMD, tapi hal ini masih belum terbukti. Lalu sinar biru masuk ke mata, lensa, dan retina tidak dapat memblokir atau memantulkannya, sehingga mengenai dan merusak sel fotoreseptor. Paparan sinar biru yang terlalu lama bisa memicu sel-sel fotoreseptor atau pekat cahaya pada mata untuk menghasilkan molekul beracun yang membahayakan mata. Molekul yang disebut sebagai retinal ini awalnya berfungsi untuk membantu sel fotoreseptor dalam menangkap
cahaya dan menyalurkan sinyal ke otak. Namun adanya sinar biru bisa mengubah retinal menjadi molekul yang berbahaya untuk sel fotoreseptor karena bisa melarutkan membran sel fotoreseptor. Lalu paparan sinar biru yang berlebihan pada malam hari bisa menyebabkan penurunan dalam produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur seseorang. Dua itu menyebabkan kerusakan retina seperti sinar tampak lainnya. Sinar biru bisa masuk ke dalam mata, tapi mata manusia tidak mempunyai proteksi yang cukup dari paparan sinar biru, baik yang berasal dari sinar matahari maupun peralatan elektronik, dan menyebabkan kelelahan pada mata. Seiring dengan perkembangan zaman, kebanyakan orang menghabiskan waktu di depan layar digital, mulai dari layar komputer di tempat kerja, telepon dengan genggam pribadi, hingga layar televisi. Kegiatan-kegiatan ini menyebabkan suatu kondisi kelelahan mata yang dikenal sebagai digital eye strain, suatu kondisi medis yang bisa mengaruhi produktivitas seseorang. Ya, untuk mengurangi resiko bahaya blue light, industri elektronik telah disarankan untuk menggunakan blue light spectrum 450-490 nm bagi pengguna. Sayangnya sehingga saat ini efek protektif kacamata atau IOLBB masih diperdebatkan. Secara teori, keduanya dapat memberikan efek positif dengan menurunkan transmisi blue light, namun bukti yang ada saat ini masih belum cukup untuk memastikan dampak klinisnya. Banyak kekurangan dari penelitian yang kami lakukan, oleh karena itu kami membutuhkan banyak kritik dan saran dari kalian semua untuk hasil karya kami. Sekian presentasi yang kami buat, terima kasih.